Halo semua yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim 6 ayat 11-12 mengatakan, "Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, 'Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani.'" Saudara, di dalam ayat ini, malaikat Tuhan berkata kepada Gideon, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Tetapi kita baca dalam ayat selanjutnya, jawab Gideon adalah, "Kaumku adalah yang paling kecil, dan aku pun seorang yang paling muda." Saudara, dalam hidup kita, seringkali apa yang kita kenal, siapa yang kita kenal, itu berbeda dengan siapa yang direncanakan oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, Tuhan itu sebenarnya mau berkata kepada kita bahwa kita itu adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Kita adalah seorang yang akan dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar. Tuhan mungkin melakukan suatu rencana, punya suatu rencana dalam pikirannya untuk banyak hal yang ajaib dalam hidup kita. Tetapi kita yang kita kenal itu tidak nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Seringkali kalau berdasarkan pada kita, maka kita akan berkatakan bahwa saya ini hanya seorang yang tidak berarti. Aku ini gak bisa apa-apa. Apa sih yang bisa aku lakukan? Dan kita yang kita kenal, itu biasanya terjadi, kita dapatkan karena sesuatu yang terjadi di masa lalu. Mungkin karena sebuah perkataan tidak enak yang pernah diucapkan oleh seseorang. Atau mungkin karena pengalaman buruk yang pernah terjadi di masa lalu. Atau mungkin karena sebuah ketidakmampuan dalam menghadapi suatu peristiwa. Kita tahu ada begitu banyak peristiwa tidak enak yang pernah kita hadapi di masa lalu. Dan kita berpikir itulah diri kita. Kita berpikir itulah siapa kita yang sebenarnya. Padahal itu hanya bagian dari kita dan bukan kita yang sebenarnya. Saudaraku, mari kita belajar untuk mengenal diri kita yang sebenarnya. Mari kita belajar untuk mengenal siapa kita menurut kata Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal siapa diri kita yang sebenarnya? Kita perlu mengenal Tuhan lebih lagi. Kita tahu bahwa Tuhan adalah pencipta kita. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita tahu apa rencananya di dalam hidup kita. Semakin kita dekat dengan Dia, semakin kita bergaul, semakin kita berkomunikasi dengan Dia, kita tahu ada begitu banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang Tuhan beritahukan tentang rencananya, tentang masa depan kita, tentang apa yang ada di dalam pikirannya untuk kita. Dan kita tahu kita berjalan di jalan yang benar ketika kita melekat dengan Dia. Dan yang kedua, betapa pentingnya untuk membaca firman. Firman adalah buku manual kehidupan kita. Ketika kita membeli suatu produk dan kita tidak tahu bagaimana memasangnya, kita tidak tahu ketika terjadi kerusakan bagaimana memperbaikinya, maka kita perlu mencari buku manualnya. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita, kita perlu kembali kepada Alkitab. Kita perlu mencari apa kata Tuhan, apa yang direncanakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Karena Alkitab adalah manual daripada kehidupan kita. Dan kita tahu di dalamnya berisi rencana Tuhan, rancangan Tuhan, janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya yang ketiga, kita perlu berpegang pada apa kata Tuhan dan bukan apa kata orang. Saudara, ketika kita berpegang kepada apa kata orang, sedikit saja perkataan tidak enak dari orang, itu akan menggoyangkan sendi-sendi pengenalan kita akan diri kita sendiri, dan kita tahu kita akan menjadi goyah. Kita akan tidak percaya lagi pada diri kita, kita akan beranggapan bahwa itulah seperti apa kata orang, itulah diri kita. Padahal itu tidak benar. Betapa pentingnya untuk setiap kita mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan dengan baik, sehingga kita kenal rencananya, sehingga kita kenal apa yang jadi janjinya dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak bisa tahu apa janji Tuhan dalam hidup kita, apa yang mau kita pegang? Tetapi ketika kita tahu apa yang jadi janji Tuhan, maka kita tahu bahwa kita sedang berada di jalan yang benar. Saudara, ketika kita mengenal diri kita yang sebenarnya, kita
tidak akan merasa perlu untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin orang lain sepertinya lebih hebat dari kita. Mungkin mereka punya prestasi yang cemerlang. Mungkin mereka punya bakat yang banyak. Mungkin mereka bisa melakukan banyak hal yang wow di mata kita. Tetapi ketika kita kenal siapa diri kita, kita tahu bahwa kita punya bidang kita sendiri. Seperti ikan dan burung. Mereka adalah hewan yang tidak ditetapkan untuk berkompetisi. Karena ikan dan burung hebat di bidang mereka masing-masing. Mereka punya jalan hidup mereka masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan ketika kita mengkompetisikan mereka, maka kitalah yang aneh. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita nggak tahu siapa kita, maka kita lihat burung, kita pengen terbang. Ketika kita lihat ikan, kita pengen berenang. Tetapi mari kita belajar untuk kenali siapa diri kita. Supaya kita tahu di mana jalan yang harus kita lalui. Kemana kita harus menuju. Bagaimana cara kita menempuhnya ketika kita berjalan dengan Tuhan. Dan ketika kita mengenal diri kita sendiri, kita tidak akan butuh pengakuan dari orang lain. Ada banyak orang karena mereka tidak tahu siapa diri mereka. Mereka mencari penghargaan, mereka cari pengakuan, mereka cari penerimaan dari orang lain. Padahal kita tahu seperti itu membuat orang stres. Ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka menjadi stres dan mereka berpikir bahwa hidup mereka, diri mereka tidak berharga. Padahal hidup kita tidak perlu pengakuan dari orang lain. Ketika kita tahu Tuhan bilang apa. Ketika kita tahu apa yang jadi rencana Tuhan. Kita tahu itulah diri kita. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang kita harus raih dalam hidup kita. Dan yang terakhir. Ketika kita tahu siapa diri kita. Kita akan menjadi nyaman dengan diri kita. Nggak peduli orang mungkin punya level di atas kita nggak akan menjadi minder. Karena kita tahu ketika kita belajar banyak, ketika kita berusaha, suatu saat kita pun akan sampai pada level seperti itu. Dan ketika kita lihat orang yang levelnya di bawah kita pun tidak akan menjadi sombong dan bermegah diri. Karena kita tahu, dulu kita pun ada di titik yang sama dengan mereka. Dan karena itu, saya percaya bahwa ketika kita mengenal diri kita seperti yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan rencanakan, maka tidak ada alasan untuk kita tidak nyaman dengan diri kita. Seperti Gideon, ketika Tuhan berkata bahwa kita adalah pahlawan yang gagah berani, kita akan bilang, ya Tuhan, jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Ketika Tuhan bilang bahwa kita akan dipakai untuk melakukan sesuatu yang besar, kita akan mengamini dan bilang, ya Tuhan, aku sepakat dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu ayo saudara, kita kenali diri kita seperti yang Tuhan mau, bukan seperti apa kata orang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.